Matur tentang puasa nggih, pangapunten nggih. Nggih. Pokoknya taunya umat sekarang puasa itu puasa Ramadan. Puasa yang diwajibkan, kan ngoten. Memang ada diriwayatkan puasa sunnah, tapi itu hanya sebagai cerita mawon, sebagai kabar mawon, karena tidak banyak yang melakukan. Salat puasa sunnah kan tidak banyak yang melakukan. Nggih mboten niki. Kenyataannya kita matur kenyataannya mawon. Karena di dalam puasa wajib kita diiming-imingi pahala atau ketika kita berpuasa wajib kita mendapatkan pahala, tetapi di dalam puasa sunnah ya pripun nggih tidak mendapatkan iming-iming pahala ngoten lah. Jadi pangapunten, kula selalu matur juga kan ngeten. Jangan pernah menggadaikan keimanan kita dengan hadiah, pahala. Kalau kita berpikir tentang pahala, pengabdian kita bukan lagi kepada Allah. Salat kita bukan lagi untuk Allah dan kepada Allah. Tapi salat kita untuk pahala dan kepada pahala. Saged ditampi mboten? Jadi mulane pangapunten kula ajak-ajak melakukan sesuatu yang sunnah, yang disunahkan. Kula selalu matur, apakah dengan puasa kita terbebas dari dosa? Sakit mboten kita membebaskan puasa dari dosa? Ataupun menghapus dosa kita dengan berpuasa? Boten. Ya pangapunten, nek napa nggih? Nek bisa menghapus dari dosa, ya harusnya kita lebih banyak berpuasa terus toh harusnya malahan. Nggih. Boten enten hisab. Ya nggih toh. Kalau kita berpendapat puasa itu akan menghapuskan dosa kita, ya mending poso, kita mending banyak-banyak berpuasa biar kita terbebas dari dosa, tidak mendapatkan siksa kubur, tidak perlu ada hisab. Tapi kenyataannya nopo kula jenengan banyak berpuasa, nopo banyak melakukan kedoliman, fitnah dan sebagainya ngoten niku. Jadi pangapunten nggih, kula selalu matur juga. Allah itu yang menjebak kita. Allah kan yang maha menguasai kehidupan toh niki. Allah yang maha menguasai kehidupan, Allah yang berkehendak, Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Allah itu berharap kita semua masuk surga. Nggih to niki? Tapi pangapunten, kenapa kalau di dalam kehidupan dunia ini kita dibenturkan sesuatu yang jauh dari surga? Kalau kita percaya bahwa kehidupan ini yang menciptakan Allah, termasuk adanya prostitusi itu karena Gusti Allah kira-kira nek mboten ridho enten prostitusi mboten? Nggih boten. Mboten. Ketika Allah tidak ridho orang mencuri, kula jenengan saged mencuri mboten? Boten. Mboten. Jadi kita berbuat baik Allah ridho, kita berbuat buruk Gusti Allah juga ridho. Makanya kita diberi akal, kita diberi otak untuk berpikir, kita diberi hati untuk merasakan, untuk nimbang-nimbang. Patut nopo mboten pantas atau tidak kita melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang kita lakukan. Kan pun enten batasan-batasan itu niki. Saged ditami mboten? Waduh. Pangapunten Mas, keputus enten sing nelpon niki, Bang. Oh nggih, santai mawon.
Saged ditampi mboten niku wau. Kan pangapunten nggih. Selama ini kita hanya diberitahu sifat-sifat baik Allah, Rahman Rahim, Allah Maha Sabar, Allah Maha Suci. Padahal kalau ada yang baik niku pasti ada yang buruk. Ada yang salah pasti ada yang benar. Allah itu maha menguasai kebenaran dan Allah itu maha menguasai kesalahan. Allah menguasai keburukan, Allah maha menguasai kebaikan. Kan ngoten? Jadi pangapunten, kenapa Allah memberi kebebasan umat untuk memilih jalan yang dicontohkan para nabi, napa jalan yang tidak dicontohkan para nabi. Yang dicontohkan. Pinginnya harusnya kita melakukan apa yang dicontohkan para nabi, apa yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab suci yang dibawa oleh para nabi. Makanya ada surga dan neraka. Pada hakikatnya semua nanti masuk surga karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un wae kula matur wae nggih. Tapi kan kita harus membersihkan noda-noda kita, membersihkan kotoran-kotoran kita. Sing dilebokne ndang neraka riyin to. Kita harus amin. Amin. Jadi pangapunten, jangan nek kula nggih tidak pernah berkhayal tentang surga kok, Mas. Nggih. Justru patut ora aku mlebu surga nek tindak tandukku kaya ngene. Aku cek seneng ngrasani wong, aku cek ngetak wong, aku cek duwe iri serai meri dengki. Meskipun aku sholat, meskipun aku pangapunten nggih puasa. Tapi karena kita sudah pripun nggih? Di dalam pikiran kita niku sudah terpatri surga. Pahala. Saged ditampi mboten? Bingung? Nggih. Sing Nggih. wangel sing di sifat-sifat serai meri dengki niku wae. Angele pripun? Angele nggih lak wayah pripun nggih. Kadang-kadang mboten sadar ngoten niku. Mengke istighfar astagfirullah aku kok ya cek mikir kaya ngene. Kadang ngoten lho Mas. Lah nggih. Jadi pangapunten. Lah nek gampang kabeh ora nek neraka Mas, enggak ada siksa kubur Mas. Nggih to niki? Nah, mulane orang yang melakukan proses batin, orang yang gulawentah napa niku jiwa, niku jumlahnya sedikit. Orang yang gulawentah lahiriah, orang yang membanggakan lahiriahnya itu lebih banyak. Saged ditampi mboten? Yang ibaratnya pangapunten, nek kita berdasar dari haji itu panggilan, berarti surga itu ya pilihan. Orang yang masuk surga itu orang yang dipilih Allah. Orang yang ibaratnya nyata, orang yang terpilih di antara umat-umat yang lain. Pilihan itu karena ketentuan Allah. Pangapunten. Ada lagi kita bisa biar dipilih oleh Allah. Saged boten niki nampi? Nggih. Nek sudah menjadi pilihan dan ketentuan Allah kita enggak pripun nggih. Kita hanya mengikuti beliau-beliau mawon. Mulane kula ajak-ajak bola-bola sedaya tiru-tiru apa yang dilakukan para rasul-rasule Gusti Allah. Karena tidak ada rasul yang mengajarkan kesesatan, tidak ada rasul yang mengajarkan kemusyrikan, tidak ada rasul yang mengajarkan kekafiran. Semua rasul-rasul Allah itu mengajarkan keimanan kepada umat-umatnya.
Makanya kita harus menghormati, kita harus memuliakan rasul-rasul Allah, termasuk para wali. Saged tampi mboten niki? Ibaratnya ngeten. Kula jenengan merendahkan orang lain itu pun dolim tingkat tinggi lho niku, karena kita punya sifat sombong. Tapi mungkin mboten kula jenengan masih punya sifat seperti itu, merendahkan orang lain. Sering toh malahan. Jadi ampun ngangen-angen surga lah. Angen-angen wae piye carane aku merubah sikapku, merubah tindak tandukku ben luwih apik, ben luwih patut disawang Gusti. Yang intinya ngeten, piye carane kita ben kaya para orang-orang terdahulu yang dicintai oleh Allah, yang dipercaya oleh Allah. Ngoten mawon. Bingung mboten?